Maya, seorang janda kaya yang sukses dan mempesona, memutuskan untuk liburan ke Malang bersama sopir pribadinya, Arif, yang tampan dan berotot. Apa yang dimulai sebagai perjalanan biasa, berubah menjadi ketegangan sensual yang tak terhindarkan. Di tengah liburan yang memikat, perasaan mereka semakin berkembang, meskipun keduanya sadar akan perbedaan status sosial yang menghalangi. Akankah Maya dan Arif menyerah pada hasrat yang membara atau memilih untuk menjaga jarak? Cinta, kelas, dan gairah saling berbenturan dalam kisah ini. Halo, selamat datang di channel Janda Desa. Terima kasih sudah mampir dan bergabung bersama kami di sini. Semoga setiap cerita yang kami bagikan bisa membawa kebahagiaan, inspirasi, dan semangat baru untuk kalian semua. Semoga hidup kalian selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di setiap langkah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar cerita ini bisa sampai ke lebih banyak orang, bahkan ke daerah-daerah yang jauh sekalipun. Komentar di bawah ya. Kami ingin tahu pendapat dan harapan kalian. Semoga kita bisa terus bersama dalam perjalanan seru ini. Maya Sari duduk di kursi mewah jet pribadinya, menatap pemandangan kota Surabaya yang semakin mengecil di kejauhan. Hari itu adalah awal dari perjalanan yang dia rencanakan sebagai pelarian dari rutinitas yang menguras tenaga dan jiwa. Setelah perceraian yang menguras emosinya, dia merasakan bahwa hidupnya seperti hampa. Namun, keberadaannya yang kaya raya dan independen membantunya menemukan kenyamanan dalam bentuk kemewahan. Tidak ada yang lebih memuaskan bagi Maya selain menjalani kehidupan dengan cara yang dia inginkan. Jadi, keputusan untuk mengambil liburan ke Malang, sebuah kota kecil yang indah dengan nuansa alam yang sejuk, adalah keputusan spontan yang dia ambil. Maya memanggil Arif, sopir pribadinya, yang selalu setia mendampingi kemanapun dia pergi. Arif adalah pria yang tampan dengan tubuh atletis. Wajahnya yang tegas dan rahangnya yang kekar selalu menarik perhatian setiap orang. Namun, Maya selalu menganggap Arif hanya sebagai sopirnya. Dia tahu Arif tidak pernah menunjukkan perasaan lebih dari itu. Setidaknya itu yang dia kira. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Arif yang selalu terasa lebih dalam, lebih penuh dengan keinginan yang tak terucap. Maya tahu itu, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Perjalanan menuju Malang berlangsung tenang. Hanya suara mesin pesawat yang menemani mereka. Maya tidak bisa menahan diri untuk sesekali mencuri pandang pada Arif, yang terlihat begitu maskulin dalam balutan pakaian serba hitam yang dikenakannya. Tangan Arif yang kuat dan berotot memegang setir dengan penuh ketegasan, seolah-olah dia juga mengendalikan perjalanan hidupnya. Maya merasakan ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah ketertarikan yang saling melengkapi, namun tidak bisa diungkapkan begitu saja. Maya memutuskan untuk menenangkan diri, berusaha fokus pada liburan yang akan datang. Setibanya di Malang, udara sejuk dan segar menyambut kedatangan mereka. Maya merasa sedikit lebih lega, tapi perasaan yang tidak nyaman masih ada, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Mereka check-in di sebuah villa mewah di pinggiran kota yang dikelilingi pegunungan hijau. Pemandangan yang begitu menenangkan. Namun ada sisi lain yang mulai menyentuh hati Maya. Rasa kesepian yang selalu datang setelah malam hari. Maya mengajak Arif untuk berkeliling, menjelajahi keindahan alam Malang. Sesekali, mata mereka saling bertemu, dan Maya merasakan kegelisahan yang tumbuh di dalam dirinya. Tentu saja, dia tahu Arif hanya seorang sopir. Pria yang sederhana, dengan hidup yang sangat berbeda dari kehidupannya yang penuh kemewahan. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada semacam magnet yang menarik keduanya lebih dekat satu sama lain. Maya merasa terobsesi dengan keteguhan Arif, dengan caranya merawat setiap detil perjalanan ini, dengan bagaimana dia menjaga jarak dan sekaligus memberikan perhatian yang begitu mendalam. Pada malam pertama mereka di villa, Maya mengundang Arif untuk makan bersama. Suasana makan malam yang intim itu semakin menguatkan perasaan yang mulai tumbuh. Maya bisa merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan biasa.
Arif menyajikan makanan dengan hati-hati. Senyum kecil di bibirnya mengungkapkan kerendahan hati. Maya hanya bisa terpesona. Namun, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal lain yang jauh lebih pribadi. Dia merasa ada daya tarik yang begitu kuat antara mereka. Daya tarik yang semakin sulit untuk dia abaikan. Setelah makan malam, Maya dan Arif keluar untuk menikmati udara malam yang sejuk. Mereka duduk di beranda villa, melihat bintang-bintang di langit. Arif duduk agak jauh, menjaga jarak sesuai dengan sikap profesionalnya sebagai sopir. Namun, Maya merasa sesuatu yang membakar dari dalam dirinya. Hasrat yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Begitu lama mereka duduk dalam keheningan. Hanya suara desiran angin yang terdengar. Maya akhirnya memutuskan untuk membuka percakapan. Arif, apa kamu pernah merasa ingin lebih dari sekedar sopir? Tanya Maya. Suaranya lebih lembut dari biasanya, dan terasa mengandung makna lebih dalam. Arif menoleh dengan cepat. Matanya langsung bertemu dengan mata Maya. Dia tahu pertanyaan itu lebih dari sekedar basa-basi. Ada ketegangan yang menggantung di antara mereka. Arif bisa merasakan gelombang perasaan yang datang begitu kuat. Namun ia hanya diam sejenak, tidak tahu bagaimana harus merespons. Maya tersenyum tipis, sedikit geli dengan kebingungannya sendiri. Namun dia tetap merasakan keinginan yang mendalam untuk mengetahui jawabannya. Aku hanya sopir, Bu Maya. Itu saja. Jawab Arif dengan suara yang tegas. Namun ada nada yang lebih lembut, lebih dalam, seolah-olah dia sedang menghindari perasaan yang muncul begitu mendalam. Namun, Maya tahu, di dalam setiap jawaban Arif, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Dan dia merasa lebih dari sekedar terpesona. Di malam yang penuh dengan ketegangan ini, Maya dan Arif semakin dekat. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, perjalanan ini akan membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih menggoda dan lebih berbahaya. Malam itu, udara malang yang sejuk menambah keheningan yang mencekam di antara keduanya. Maya menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tubuhnya merasakan hal yang berbeda, sesuatu yang memanggil. Setelah beberapa saat diam, Maya memutuskan untuk mengakhiri ketegangan itu. Dengan langkah yang penuh keyakinan, dia berdiri dan berjalan mendekati Arif yang masih duduk di kursi beranda. Arif, suara Maya mengalir, lembut namun tegas. Aku ingin kamu ikut denganku malam ini. Ada tempat di dalam villa yang ingin aku tunjukkan padamu. Arif menatapnya. Matanya penuh kebingungan dan keraguan. Ada semacam kerisauan yang tercermin dalam tatapannya. Namun entah mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tetap mengikuti perintah Maya. Perasaan yang membara di dalam hatinya tidak bisa disangkal lagi. Bu Maya, apakah ini? Arif mencoba berbicara. Namun Maya sudah lebih dulu mendekat dan meletakkan tangannya di pundaknya, menghalau kata-kata yang ingin keluar dari mulut Arif. Malam ini, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Kita akan bicara setelah itu. Jawab Maya dengan suara yang lebih rendah, penuh dengan hasrat yang tak terungkapkan. Maya mengarahkannya ke sebuah ruangan di dalam villa yang tertutup rapat. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya temaram, menciptakan suasana yang intim dan memikat. Pintu yang tertutup rapat memberi kesan seolah-olah dunia luar tidak ada lagi. Hanya ada keduanya di dalam ruangan itu. Maya menatap Arif dengan pandangan yang lebih mendalam, dan Arif, yang terpesona oleh tatapan Maya, merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Ada sesuatu yang meluap-luap di dalam dirinya. Perasaan yang jauh lebih dari sekadar profesionalisme seorang sopir. Duduklah, perintah Maya, dan Arif menurut. Ia duduk di kursi yang ada di hadapan meja kecil, sementara Maya berdiri di depannya, memerhatikan setiap detil gerakan Arif. Maya mendekat. Kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Hanya ada beberapa inci antara wajah mereka. Dan Maya bisa merasakan napas Arif yang semakin berat. Dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Dengan gerakan yang penuh ketegasan, Maya mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Arif dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh kulit wajahnya, merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuh pria itu. Setiap gerakan terasa seperti aliran listrik yang menghubungkan mereka,
membuat Maya semakin yakin dengan perasaannya. Arif, Maya berkata dengan suara yang penuh gairah. Apakah kamu merasakannya juga? Arif menatapnya, matanya penuh dengan perasaan yang tercampur aduk, antara keinginan yang sangat besar dan kesadaran akan batasan yang seharusnya mereka pertahankan. Namun, Maya tidak memberinya waktu untuk berpikir lebih lanjut. Dia meraih leher Arif dan menariknya lebih dekat. Bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang panas dan tak terhindarkan. Ciuman itu seperti membakar segala sesuatu yang pernah mereka tahu tentang jarak sosial dan perbedaan status. Maya merasa sensasi yang luar biasa saat bibirnya bertemu dengan bibir Arif, merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin dekat. Arif, meski bingung dan tak tahu harus berbuat apa, merespons ciuman itu dengan hasrat yang membara. Di antara keduanya, ada dorongan yang tidak bisa diabaikan lagi. Ciuman mereka semakin mendalam, semakin liar, seolah-olah mereka berdua sudah terjebak dalam gelombang perasaan yang tak terduga. Namun, tak ada kata-kata yang terucap setelah itu. Maya hanya membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan ini, dan Arif, yang sudah terjebak dalam pesona dan godaan Maya, membiarkan dirinya mengikuti arus perasaan yang tak terkontrol. Beberapa menit berlalu, tetapi rasanya seperti waktu berhenti. Mereka berdua hanya terdiam, saling menatap, seakan tidak bisa melepaskan diri dari pesona yang terjalin di antara mereka. Maya akhirnya menarik diri, meskipun nafasnya terengah-engah dan tubuhnya terasa panas. Arif. Maya memanggilnya dengan suara yang lebih lembut. Namun kali ini ada kesan dominan dalam nada bicaranya. Apakah kamu bisa menghadapiku seperti ini? Tanpa ada rasa takut atau keraguan. Arif menatap Maya dengan pandangan yang begitu intens, seolah-olah dia baru menyadari betapa dalam perasaan yang sedang berkembang di dalam dirinya. Namun, dia tetap diam, tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Bu Maya, kata Arif dengan suara serak. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Maya tersenyum dengan penuh kemenangan. Tahu bahwa dia berhasil menggugah perasaan Arif lebih dalam dari yang dia duga. Ketegangan antara mereka semakin tajam, semakin penuh dengan gairah yang siap meledak kapan saja. Namun, Maya tahu, malam ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa mereka prediksi. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini telah membawa mereka pada titik yang tidak bisa dihindari. Pagi setelah malam yang penuh dengan hasrat itu, Maya terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya terasa lebih berat. Sebuah perasaan yang tidak bisa dia pungkiri mulai tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang lebih dari sekadar keinginan fisik yang menyala-nyala. Maya merasakan adanya kedekatan yang lebih dalam dengan Arif, sesuatu yang melampaui sekadar dorongan fisik. Namun, dia masih enggan untuk mengakui sepenuhnya. Maya duduk di tepi tempat tidur, menatap pemandangan pagi yang menyegarkan dari balik jendela. Udara pegunungan yang sejuk masuk ke dalam ruangan, memberikan kesan kedamaian yang seolah bertolak belakang dengan perasaan yang ada di dalam hatinya. Dia berusaha untuk menenangkan diri, berpikir jernih, tetapi bayangan Arif terus menghantui pikirannya. Betapa wajahnya yang tampan, tubuhnya yang atletis, dan kehadirannya yang begitu penuh perhatian, seakan membuat Maya tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang membara. Arif, yang biasanya menunggu di luar kamar untuk mengatur segala hal, kali ini tampak berbeda. Maya bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka, bahkan sebelum mereka bertemu. Arif yang berdiri di depan pintu kamar, dengan wajahnya yang lebih serius dari biasanya, seolah ingin menghindari tatapan Maya. Tetapi Maya tahu bahwa perasaan itu tidak bisa disembunyikan. Arif. Maya memanggilnya dengan suara lembut, namun penuh tekanan. Masuklah, kita perlu bicara. Arif terlihat ragu sejenak, namun akhirnya dia membuka pintu dan masuk ke dalam kamar dengan langkah hati-hati. Maya bisa merasakan ketegangan yang terbangun kembali di antara mereka, meski hanya dalam satu ruang sempit ini. Maya memandangnya dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam, lebih penuh makna. Kamu tahu, Arif. Suara Maya terdengar lebih berat. Semalam, itu bukan hanya tentang keinginan. Aku ingin lebih dari itu. Arif menundukkan kepalanya,
Matanya seolah mencoba menahan perasaan yang muncul begitu besar. Bu Maya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, kata Arif dengan suara yang agak tersekat. Aku bukan orang yang pantas untukmu. Maya berdiri dan mendekat. Langkah kakinya penuh ketegasan. Di hadapan Arif, dia menatapnya dengan tatapan penuh gairah yang tak terbendung. Pantas atau tidak, kita tidak bisa menyangkal apa yang terjadi di antara kita, katanya. Suaranya semakin berat, hampir menggoda. Kamu bisa terus menyangkalnya, Arif, tapi aku tahu apa yang kita rasakan. Arif terdiam, tubuhnya kaku. Namun Maya bisa merasakan bahwa dia juga tidak mampu melawan tarikan antara mereka. Maya kemudian melangkah lebih dekat. Hanya beberapa inci lagi di antara tubuh mereka. Dengan sebuah gerakan lembut, Maya menyentuh wajah Arif. Jari-jarinya menyentuh kulit wajahnya yang hangat. Maya tahu bahwa Arif tidak bisa menahan diri lagi. Perlahan, Maya menarik wajah Arif lebih dekat dengan tangannya. Dan kali ini mereka berciuman. Ciuman itu lebih mendalam dari sebelumnya, lebih penuh dengan hasrat dan perasaan yang tak bisa ditahan lagi. Maya merasakan sensasi yang luar biasa saat bibir Arif bertemu dengan bibirnya. Keinginan yang sebelumnya tersembunyi kini meledak begitu kuat, dan Maya tidak bisa menahan diri lagi. Arif, yang semula mencoba menahan diri, akhirnya membalas ciuman itu dengan gairah yang sama. Tangan Maya mulai meraba dada Arif, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Arif membalas dengan gerakan yang penuh gairah. Tangan besarnya menyentuh pinggang Maya dengan penuh keinginan. Tubuh mereka semakin mendekat. Seolah-olah mereka berdua sudah kehilangan kendali. Perasaan yang sebelumnya terkendali kini meledak tanpa bisa dihentikan. Maya menarik diri sejenak, menatap Arif dengan mata yang penuh gairah dan rasa ingin tahu. Kamu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, Arif? Maya berbisik, suaranya seolah menggoda. Kita tidak bisa mundur dari ini. Kita hanya bisa melanjutkannya, ke tempat yang lebih dalam, lebih dekat. Arif menatap Maya dengan mata penuh kebingungan, tapi di sisi lain, dia juga merasakan ketegangan yang tak terkatakan di dalam dirinya. Bu Maya, Arif mencoba berbicara, namun Maya meletakkan jari telunjuknya di bibir Arif, menghentikan kata-katanya. Jangan katakan apapun, Maya berkata pelan. Matanya berbinar dengan nafsu yang tak terbendung. Aku tahu apa yang kita inginkan, Arif. Jangan takut untuk mengikutiku. Maya melangkah mundur dan duduk di tempat tidur, menatap Arif dengan mata penuh tantangan. Datanglah, Arif. Buktikan apakah kamu siap untuk lebih dari sekadar seorang sopir. Buktikan bahwa kita bisa lebih dari ini. Arif terdiam beberapa detik, tetapi matanya berkata lebih banyak dari kata-kata yang tak terucapkan. Tanpa sadar, dia mulai mendekat, mengikuti arus perasaan yang sudah membawanya ke titik ini, ke titik tanpa kembali. Maya bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara saat Arif perlahan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti detakan jantung Maya yang semakin keras. Mereka berdua sudah berada di ambang batas yang sulit untuk kembali. Maya tahu ini bukan lagi sekadar permainan. Ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya. Bahkan jika itu berarti mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Begitu Arif berada di dekatnya, Maya menariknya lebih dekat, mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Arif. Dengan gerakan yang lembut, dia merasakan kulitnya yang hangat. Namun, ketegangan di antara mereka semakin membesar. Perasaan yang saling menghantui, tapi juga menggoda. Maya bisa merasakan napas Arif yang semakin cepat, sama seperti napasnya yang berat, seolah mereka berdua tenggelam dalam arus gairah yang membara. Arif, Maya berkata dengan suara yang penuh hasrat, namun juga dengan nada perintah, seolah-olah dia ingin Arif melakukan sesuatu yang lebih. Jangan berhenti di sini. Arif menatap Maya, matanya penuh kebingungan dan keinginan yang sulit diungkapkan. Aku takut, Bu Maya, jawab Arif dengan suara parau. Aku tidak ingin merusak semuanya. Namun, Maya tidak memberi kesempatan untuk keraguan itu berkembang. Dia menarik wajah Arif lebih dekat, merasakannya seolah-olah ini adalah detik-detik terakhir yang mereka miliki. Dan dengan gerakan yang penuh gairah,
Mereka berciuman lagi, lebih dalam, lebih liar. Ciuman itu seperti ledakan yang tak bisa mereka hentikan, membawa mereka ke dalam dunia yang hanya berisi mereka berdua. Maya merasa tubuhnya yang terbakar oleh keinginan, merasakan tangan Arif yang meraba tubuhnya dengan penuh kecemasan, tetapi juga dengan dorongan yang sangat kuat. Arif mencoba untuk mengendalikan dirinya, namun semakin lama, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang semakin mendalam. Maya, yang merasakan gairah yang semakin membara, meremas bahu Arif, menariknya lebih dekat. Dia bisa merasakan panas tubuhnya, menyadari bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Arif, Maya berbisik, napasnya terengah-engah. Aku ingin kamu, sekarang juga. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Maya membuka kancing bajunya dengan cepat, melepaskan diri dari segala batasan yang ada. Arif menatapnya. Matanya penuh dengan keinginan yang semakin sulit dibendung. Setiap inci tubuh Maya yang terbuka membuatnya semakin tergoda. Namun, ada keraguan yang mengganggu pikirannya. Arif merasa dirinya tidak layak untuk Maya, wanita kaya dan berkelas ini. Dia adalah seorang sopir biasa, dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Tapi Maya, dengan tatapan penuh gairah di matanya, tidak membiarkan keraguan itu menghalangi. Kamu tidak perlu khawatir, kata Maya. Suaranya penuh dengan desahan, seolah dia ingin meyakinkan Arif bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Aku ingin ini. Aku ingin kamu. Dengan kata-kata itu, Maya menarik Arif lebih dalam, merasakannya semakin dekat. Tangan Arif mulai meraba tubuhnya. Setiap sentuhan semakin menggoda, semakin memabukkan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Mereka berdua tenggelam dalam perasaan yang membara, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, pintu tiba-tiba diketuk dengan keras, membuat mereka terkejut. Arif mundur seketika, tubuhnya kaku. Maya, yang masih terengah-engah, merasa darahnya berdesir cepat, campuran antara keinginan yang membara dan kecemasan yang mendalam. Maya segera menyusun pakaiannya dengan cepat, menatap Arif dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Apa itu? Maya bertanya. Suaranya masih terdengar berat karena gairah yang belum sepenuhnya padam. Bu Maya, itu pasti Dian, kata Arif dengan suara yang gugup. Mungkin dia datang untuk menjemputmu. Maya menatap Arif dengan tatapan yang tajam, merasa perasaan yang tak terucapkan semakin membebani dada mereka. Dian, sahabat lamanya yang selalu peduli dengan kehidupannya, akan selalu menjadi penghalang untuk hubungan mereka. Maya tahu bahwa Dian tidak akan pernah setuju dengan hubungan ini, apalagi dengan perbedaan status yang ada di antara mereka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya berjalan ke pintu, tetapi sebelum membuka, dia menoleh ke Arif. Ingat, Arif, bisiknya. Apa yang terjadi malam ini hanya milik kita. Jangan biarkan siapapun tahu. Arif mengangguk, meskipun perasaan cemas masih menghantui dirinya. Maya membuka pintu dengan penuh kewaspadaan. Dian berdiri di depan, matanya tajam, penuh curiga. Maya, ada apa denganmu? Tanya Dian, menatap Maya dengan ragu. Maya hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Tidak ada, Dian. Aku baik-baik saja. Namun, di dalam dirinya, Maya tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah titik balik yang tak bisa diubah. Perasaan mereka sudah melampaui batasan yang ada, dan sekarang, mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Ketegangan antara Maya dan Arif masih terasa di udara, sementara Dian hanya menjadi penghalang yang semakin mendekat. Apakah Maya dan Arif bisa melanjutkan hubungan ini, meskipun segala keraguan dan konflik yang datang menghampiri? Atau apakah keputusan mereka akan meruntuhkan segalanya yang telah mereka bangun? Hanya waktu yang bisa menjawab. Maya bisa merasakan getaran ketegangan yang semakin mendalam antara dirinya dan Arif. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan bersama, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sesuatu yang penuh dengan gairah yang membara dan perasaan yang semakin tak terkendali. Namun, ada juga rasa takut yang mulai muncul. Ketakutan akan konsekuensi yang akan muncul dari hubungan mereka yang sudah semakin dalam ini. Maya tidak bisa menepis perasaan itu,
meskipun hatinya berkata lain. Dian, yang semakin curiga dengan kedekatan mereka, menjadi lebih sering datang ke villa untuk memeriksa keadaan Maya. Tanpa disadari, kehadiran Dian semakin menambah ketegangan di antara mereka. Maya merasa harus membuat pilihan, antara mengikuti perasaan dan hasrat yang semakin kuat, atau menjaga hidupnya yang sudah penuh dengan kesuksesan dan status sosial yang mapan. Pada suatu malam, setelah Dian pergi, Maya dan Arif duduk berdua di teras villa. Hanya suara gemerisik angin yang terdengar di antara mereka, sementara perasaan yang terpendam semakin sulit untuk disembunyikan. Maya, Arif akhirnya membuka percakapan. Suaranya sedikit terbata-bata. Aku tahu kita sudah terlalu jauh. Aku tidak ingin merusak hidupmu. Maya menatap Arif dengan tatapan penuh gairah dan kecemasan. Apa yang sebenarnya kamu takutkan, Arif? Tanyanya, suaranya rendah dan menggoda. Kamu sudah membuat pilihan dengan datang ke sini malam itu. Kamu tahu apa yang terjadi di antara kita. Kita tidak bisa berpura-pura tidak merasakannya. Arif menundukkan kepalanya, seolah merasa tidak pantas berada di sisi Maya. Tapi kita datang dari dunia yang berbeda. Maya, kamu orang kaya, berkelas, sementara aku hanya seorang sopir. Bagaimana kita bisa bertahan jika dunia kita bertabrakan begitu keras? Maya menarik napas panjang. Arif, apa yang kita miliki tidak tergantung pada status atau pekerjaan. Ini tentang perasaan. Tentang apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Maya mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Arif dengan lembut, merasakan kehangatannya. Aku tahu kamu tidak seperti pria lain. Kamu lebih dari itu. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Aku ingin ini. Aku ingin kita. Maya mendekat, menatap Arif dengan intens. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Arif. Apa yang terjadi antara kita bukan hanya tentang gairah atau status sosial. Ini tentang dua orang yang saling membutuhkan, yang saling merindukan satu sama lain. Aku ingin melanjutkannya, bersama denganmu. Arif terdiam, menatap Maya dengan mata yang penuh keraguan dan kebingungannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Maya, aku takut kehilangan semuanya. Pekerjaanku, reputasiku, dan yang terpenting, aku takut jika hubungan ini merusak kamu. Namun, Maya tidak memberi kesempatan bagi keraguan itu untuk tumbuh lebih besar. Dia menarik Arif ke dalam pelukannya, membiarkan perasaan mereka mengalir begitu saja tanpa ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada yang bisa merusak kita, Arif, bisiknya. Kita akan melalui ini bersama-sama. Saat tubuh mereka semakin dekat, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar gairah. Sesuatu yang lebih dalam, lebih penuh dengan komitmen dan pengorbanan. Maya merasa bahwa ini adalah momen yang menentukan. Keputusan yang akan mereka buat malam ini akan membawa mereka ke jalur yang berbeda. Jalur yang penuh dengan risiko, namun juga penuh dengan harapan. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana cerita ini akan berakhir. Maya tahu, apapun yang terjadi, mereka sudah berada di titik yang tak bisa diubah lagi. Mereka harus menghadapi dunia yang berbeda dengan cara yang berbeda pula, dengan perasaan yang lebih dalam dan hubungan yang lebih rumit. Arif, yang sebelumnya penuh dengan keraguan, kini mulai merasakan keberanian yang lebih besar. Aku siap, Maya, kata Arif. Suara seraknya penuh dengan keyakinan. Aku siap menjalani ini bersama kamu. Maya tersenyum, dan tanpa kata-kata lain, mereka saling berciuman, melepaskan semua keraguan, melepaskan semua ketakutan. Ciuman mereka bukan hanya tentang hasrat, tetapi juga tentang keputusan yang mereka buat, tentang keinginan untuk menjalani hidup bersama meskipun ada banyak halangan yang harus dihadapi. Namun, di luar villa, Dian masih ada di sana, mengamati dari kejauhan, dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Dia tahu, hubungan ini bisa menghancurkan hidup mereka. Tapi apakah dia akan bertindak atau membiarkan Maya dan Arif memilih jalannya sendiri? Di dunia yang penuh dengan perbedaan, apakah cinta mereka bisa bertahan? Atau akankah perbedaan status mengubah segalanya? Semua keputusan kini ada di tangan mereka, dan hanya waktu yang akan mengungkapkan apa yang akan terjadi pada mereka.
Terima kasih sudah mengikuti kisah Maya dan Arif di channel Janda Desa. Kita telah menyaksikan bagaimana perasaan yang tumbuh di luar batasan status sosial dan perbedaan hidup, serta bagaimana cinta yang tulus bisa menjadi pilihan yang penuh tantangan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mengikuti hati, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan keraguan dan hambatan. Yang penting adalah keberanian untuk memilih, bertindak, dan tidak takut untuk mencintai dengan tulus. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi hubungan dan tantangan hidup. Semoga setiap dari kalian diberkahi dengan kekuatan untuk mengikuti hati dan membuat keputusan yang terbaik untuk diri sendiri, terlepas dari apapun yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-teman kalian agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Komentar di bawah. Ya, kami sangat ingin mendengar pendapat kalian tentang cerita ini dan apa hikmah yang bisa diambil. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Janda Desa. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, cinta, dan keberhasilan di setiap langkah hidup.